Udah bisa mulai sih. Siap, Anus. Cek, Max, cek. Selamat pagi jemaat Immanuel yang diberkati Tuhan. Shalom alaihim. Halo. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan memelihara kita begitu ajaib. Sampai pada hari ini, di minggu keempat pada bulan Februari. Dan kita akan mengakhiri hari ini, bulan Februari. Luar biasa Tuhan memelihara kita dari bulan Januari, kita masuk bulan kedua Februari, dan kita akan masuk bulan Maret. Bapak Ibu, mari kita bertepuk tangan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena peduli Tuhan bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan atas nama Gembala serta Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan sekalian. Dan masing-masing kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Ucapan syukur kepada Tuhan kita naikkan oleh karena kasih-Nya yang tak terbatas, kasih-Nya dan cintanya yang selalu melingkupi hidup kita. Pujian ini mungkin baru bagi beberapa jemaat Tuhan, tapi mari bersama-sama kita akan belajar dan kita bersama-sama mengucap syukur melalui pujian ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dengan apa ku membalas kasih yang kuterima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta?
Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari bersama kita naikkan ucapan syukur. Tuhan hantarkan kita sampai pada hari ke-28 bulan Februari ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Peduli Tuhan, perhatian Tuhan bagi kita semua. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau mampukan kami menapaki hari-hari kami. Semua anak-anak peduli Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita akan bersama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang besar. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan Juru Selamatku. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Suatu dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata demikian, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenarannya dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Pak Nus. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Ain. Silakan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu bagi kami di tengah berbagai persoalan hidup yang kami hadapi. Terima kasih juga untuk pertolongan Tuhan sehingga ibadah online kami, baik ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan juga bagi Ibu Gebi Luhulima Gultom yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan Ibu Gebi dan seluruh keluarga berkat yang melimpah. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami, khususnya bagi penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong para pemerintah kami agar dapat terus memimpin dengan penuh hikmat dan dapat memberi strategi penanganan yang tepat. Tolonglah proses pendistribusian dan pemberian vaksin bagi masyarakat secara bertahap sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya rumah sakit memiliki kecukupan peralatan medis dan para dokter dan perawat dapat terus melayani dengan penuh dedikasi, sabar, serta diberikan kesehatan yang baik agar dapat menangani para pasien dengan baik juga. Kiranya Tuhan terus menolong setiap masyarakat agar dapat menaati himbauan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia, kiranya dalam kondisi sulit saat ini, gereja Tuhan dapat terus memenuhi panggilan Tuhan sebagai garam dan terang dalam setiap wilayah kehidupan kami. Baik kami yang bekerja dalam bidang pelayanan maupun wilayah sekuler. Baik di gereja, di kantor, dan tempat pekerjaan, di sekolah maupun pekerjaan sehari-hari di rumah. Tolonglah kami agar terus setia dan bertekun dalam menjalani tugas dan panggilan kami masing-masing dengan terus mengandalkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi Sinode Gereja Misi Injil Indonesia, kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi, dan memberkati Bapak Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus Sinode yang melayani saat ini. Kami berdoa bagi rencana sidang Sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Maret 2021 secara online. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia yang sedang mempersiapkannya, mencukupi segala kebutuhan, dan kiranya sidang dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi setiap jemaat GMI di seluruh Indonesia, khususnya GMI Immanuel Jakarta. Dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, kiranya Tuhan terus menyatakan kehadiran-Mu. Tolonglah setiap jemaat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya mereka terus percaya dan bergantung kepadamu. Bukakanlah jalan sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan dengan tepat. Tolonglah setiap jemaat dalam pergumulan mereka secara pribadi maupun keluarga, agar mereka tetap merasakan kehadiran dan pertolongan-Mu. Berkatilah relasi setiap jemaat dalam keluarga dan cukupilah seluruh kebutuhan kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kami menyerahkan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, Inang Sianipar, Oma Yopi, Opung Nainggolan, dan Opung Manurung. Kiranya Tuhan melindungi serta mengaruniakan sukacita dan kesehatan kepada mereka.
Demikianlah syukur dan doa yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan bermazmur bagi nama Tuhan. Kita buka Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Jemaat Tuhan, kita membacakannya bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita mulai. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan kita rasakan. Karena itu mari berikan tos kepada saudara-saudara, orang tua yang ada di kiri atau kanan. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Amang Sianipar dan Opung Sianipar. Ya, amin. Tuhan Yesus itu baik. Amin, Nina. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan bersama, masuk gerbang bersyukur dengan pujian. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan pujian, bersuka di hadirat
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kembali masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, dipasangkan kawan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan baik, amin. Amin, haleluya. Kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita bangga punya Allah seperti Dia, yang kebaikannya tak terbatas, selalu dan selalu, terus dan terus menyertai kita semua. Karena itu mari sembah Dia, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik. Haleluya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari serukan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa.
Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib, ajaib perkasa yang diperbuat, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kami menyembahmu, Allah El Shaddai, Allah mulia, Allah Jehovah Jireh. Haleluya, 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 Engkau layak disembah. Amin, Yesus. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita. Amin. Tiada berubah, dahulu,
Hatiku telah siap Tuhan dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Pendeta Nus akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena sungguh Engkau menyatakan banyak hal bagi kami, bahwa persekutuan atau ibadah minggu hari ini bukanlah hal yang baru, bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan telah menetapkannya dalam kekekalan, dan semua kami yang hadir juga adalah karena Tuhan. Biarlah setiap kali kami berjumpa seperti ini, perjumpaan ini bukan sesuatu yang rutin, sesuatu yang legalistik, tetapi kami rindu agar kami melakukan ini adalah karena panggilan Tuhan, dan kami tunduk atas panggilan itu dan kami setia padanya. Oleh karena itu kami mohon dalam persekutuan dan ibadah ini kami akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Kami memperoleh berkat-berkat rohani yang baru dari Tuhan. Kami diingatkan oleh Tuhan akan sesuatu kebenaran yang pernah kami peroleh, pernah kami terima, tetapi kami telah lupa oleh karena berbagai faktor. Oleh karena itu, persekutuan atau ibadah seperti ini sangat penting untuk memanggil kami kembali, membawa kami masuk dalam jalurnya Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami mohon Engkaulah yang memberikan kami pencerahan, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, tetapi juga kepada semua kami yang akan duduk diam di kaki-Mu untuk belajar dan mau menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bertemu pada hari ini. Ada Ibu Nova sudah bergabung. Puji Tuhan, hampir 1 tahun tak lihat muka. Tapi di hari ini bisa ketemu kita. Nanti Papa Muel nyusul lagi ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kalender gereja sedunia hari ini adalah Prapaskah kedua. Jadi tema hari ini adalah tanda beriman adalah mengalami perubahan. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang memang disediakan oleh gereja secara nasional PGI, tapi saya mau ambil dari Markus pasal 9 ayat 2 dan ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9.
Markus pasal 9. Saya akan membacakannya. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, lalu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya membaca ulang tema kita. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Saya mengajak kita untuk melihat 2 kata di dalam tema ini, ialah beriman dan perubahan. Ini merupakan fokus renungan kita. Beriman, perubahan. Saya mulai dari tokoh Alkitab Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan Allah keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya, keluar dari keluarganya. Dan Allah memanggil dia, lalu dia taat dan dia keluar seperti yang Tuhan mau. Dalam perjalanan Abraham, Tuhan datang dan memberikan banyak perjanjian kepada Abraham. Bahwa melalui Abraham, melalui keturunannya, akan banyak orang menjadi percaya. Jadi iman Abraham itu akan menjadi acuan. Ya, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman karena ada beberapa hal yang menjadi indikasi, menjadi tanda bahwa dia disebut sebagai orang yang beriman, tokoh iman. Lalu kita beriman dikatakan kepada Abraham dalam arti sebagaimana Abraham taat. Melalui Abraham, melalui keturunan Abraham, maka kita semua dikatakan akan menjadi orang beriman. Salah satu indikasi kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman adalah karena ketaatannya. Salah satu bentuk ketaatan yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia kala itu adalah Abraham. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan Ishak, dan dia taat sesungguhnya kepada Tuhan. Dari ketaatan Abraham inilah itulah menjadi rujukan bahwa
ia akan menjadi bapa orang beriman karena melaluinya akan lahirnya Yesus Kristus. Lahirlah Yesus Kristus. Lalu kita semua percaya kepada Kristus. Dari keturunan Abraham, lahirlah sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Dari bangsa Israel itu lahirlah Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus dialah menjadi pohon kehidupan. Dia menjadi pohon untuk kita semua percaya untuk mengalami keselamatan. Nah, jadi Abraham itu dia beriman, tapi dia juga taat, lalu dia mengalami hal itu. Beriman, mengalami perubahan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi itu mengisahkan tentang 3 orang murid yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka dibawa oleh Yesus untuk masuk di dalam sebuah pengalaman rohani yang luar biasa yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, khusus Perjanjian Baru, maka mereka yang menjadi murid Kristus atau menjadi pengikut Tuhan Yesus itu ada yang 70, ada yang 12, lalu ada yang 3. Artinya ternyata juga ada klasifikasi. Klasifikasi itu bukan dalam pengertian urutan keselamatan, bukan. Ternyata demikian adanya. Sistem kerja Tuhan Yesus demikian. Dari 12, dia pun memilih yang 3 untuk selalu bersama-sama dengan dia. Jadi ada atau hubungan-hubungan personal yang memang Tuhan izinkan, bahwa Tuhan izinkan, Yesus itu mengizinkan ada 3 orang murid yang selalu dekat dengan dia, yang mana sisi-sisi kehidupannya itu tidak diketahui oleh 12 murid-murid yang lain. Nah, itu luar biasa. Tentu ada pembahasannya sendiri mengapa demikian. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa 3 orang murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini mengalami sebuah spiritual experience, pengalaman rohani yang berbeda dengan yang lainnya. Mereka diizinkan untuk melihat bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan tokoh dalam Alkitab, yaitu Musa, gitu ya. Ada Elia. Padahal Musa nggak masuk tanah Kanaan secara fisik. Tetapi di dalam kemuliaan, dalam secara kerohanian, dia itu dalam kemuliaan, dalam kekekalan, ia masuk juga di dalam Kanaan atau surga yang kekal. 3 orang ini mengalami pengalaman rohani bersama dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimat penting ketika terjadi transfigurasi atau perubahan rupa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada kalimat, inilah anak yang kukasihi. Ayat berapa tadi ya? Ayat 7 bagian terakhir. Perhatikan struktur kalimatnya. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Heavenly saying, pernyataan dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Allah Bapa menyatakan, Allah Bapa menyampaikan. Menurut Bapak Ibu, kalimat ini ditujukan kepada siapa? Dalam konteks waktu itu. Inilah anak yang kukasihi. Artinya inilah Yesus Kristus yang sedang dilihat, yang dialami oleh 3 murid itu. Bagi mereka ini adalah pengalaman rohani yang indah. Inilah anak yang kukasihi. Kita ingat bahwa pernyataan ini sama dengan ketika Yesus mau dibaptis. Jadi ini semacam pengulangan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.
sebuah penegasan dari surga tentang Yesus Kristus itu. Agar agar Petrus, Yohanes, Yakobus menerima ini dan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mereka ikuti. Penegasan dari surga. Jadi mereka mengalami pengalaman ini, pengalaman rohani ini mereka tidak dialami oleh semua yang lain. Dan ini khusus dan ini spesial sekali. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah. Jadi penegasan tentang eksistensi Yesus Kristus adalah anak Allah, datang dari surga, dan dia patut untuk didengar. Dia patut untuk diterima. Petrus, Yohanes, dan Yakobus mendapat penegasan agar mereka paham, mereka mengerti, supaya dapat mereka sampaikan juga kepada yang lain. Jadi pengalaman rohani ini menjadi sebuah penguatan iman. Penguatan iman mereka agar terus diteguhkan. Karena nanti merekalah yang akan menjadi corong. Mereka nantilah yang akan menjadi pemberita Injil keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan pengalaman rohani ketiga murid ini penting sekali dan tentu di dalamnya ada tujuan Tuhan. Luar biasa dan sangat indah bahwa kita masing-masing juga bisa Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Dia. Dan pengalaman rohani itu bertujuan untuk menguatkan iman kita dan bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Beriman adalah mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam nats pembimbing kita tadi dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 21-23, di situ menunjukkan tentang apa? Tentang perubahan hidup. Jadi beriman saja tidak cukup. Tetapi buah dari iman itu adalah perubahan. Saya membaca ulang ayat ini. Khusus ayat 23 bagian terakhir. Ini kalimat penting. Supaya kamu itu siapa? Orang Efesus. Kamu itu siapa? Kamu itu adalah kita. Kamu itu siapa? Kamu adalah kita orang percaya. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan gaya apa? Bahasanya itu kalimatnya pasif. Dibaharui. Jadi beriman itu harus ujung-ujungnya itu harus mengalami buah, mengalami sesuatu yang dilihat, sesuatu yang nampak. Jadi beriman tanpa perubahan itu patut untuk dicurigai. Beriman tanpa perubahan itu sangat diragukan. Beriman tanpa buah itu patut untuk dipertimbangkan. Karena kekristenan yang alkitabiah, saya ulangi, kekristenan yang alkitabiah ujungnya harus nampak perubahan. Kekristenan yang alkitabiah itu ujung-ujungnya harus mengalami perubahan. Ada sesuatu yang nampak. Ada hal-hal positif yang nampak.
Ia percaya kepada Yesus Kristus, dia percaya Yesus adalah Tuhan, dia percaya Yesus adalah juru selamat hidupnya, dan kemudian akan mengalami perubahan. Itu tema kita. Tanda beriman adalah mengalami perubahan. Nah, jadi khotbah kita nggak usah panjang-panjang, yang penting dapat poinnya. Saya mau share screen tentang iman yang alkitabiah. Apakah bisa dibaca? Bisa, Pak. Kita masuk sedikit di pengajaran. Bisa ya? Oke, bentar. Tiga tahap iman yang biblical atau yang alkitabiah. Yang pertama, notitia. Notitia adalah pengetahuan dan pengertian yang dimiliki seseorang akan isi atau suatu pesan. Contohnya tentang Injil. Iman seperti tentang Injil, ya. Iman seperti ini tidak cukup untuk menyelamatkan. Karena iblis pun percaya pengetahuan bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi tahap pertama dari iman yang biblical atau yang alkitabiah itu adalah notitia. Pada tingkat pengetahuan, akal budi, pikiran, seseorang dapat mengerti tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Oh iya, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, dia datang dari surga. Iya, masuk akal, itu diterima, mengerti itu. Ia mati di salib, dia bangkit naik ke surga dan akan datang kembali. Betul. Tapi iman yang seperti ini saja tidak cukup. Perhatikan, mungkin satu orang bisa bantu saya untuk membaca Yakobus pasal 2 ayat 19. Ada jemaat yang mau baca? Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Oke. Saya bisa belajar tentang agama apa saja. Orang lain pun bisa belajar tentang agama Kristen. Orang lain bisa belajar tentang Alkitab. Orang lain bisa belajar tentang Al-Quran. Yang berbeda agama, dia bisa membaca buku-buku agama-agama lain, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dan itu sampai pada level pengetahuan, logika. Ya. Nah, perhatikan, kalau iman Kristen hanya pada level ini, artinya dia mengerti, oh iya, Yesus itu memang adalah Allah, adalah Tuhan. Dia juga mati dan bangkit. Dia lahir di Bethlehem, mati, bangkit, dan menurut Alkitab dia akan datang kembali. Itu level pengetahuan. Dan itu pun juga diajarkan dan di sekolah-sekolah yang non-Kristen. Ya. Seperti saya di sekolah teologi, saya juga belajar tentang Islamologi, belajar tentang sejarah Islam. Itu pada level pengetahuan. Nah, kalau iman Kristen hanya pada level ini, maka dikatakan setan pun bisa mengalami dia. Dia tahu itu. Waktu Yesus mengusir setan dan roh jahat,
mengusir setan dan roh jahat, ada yang mengatakan begini, seorang yang dirasuk setan itu bilang begini bahwa Yesus anak Allah, untuk apa engkau datang kemari untuk mau menyiksa kami? Ya, jadi iblis pun mengetahui. Nah, iman pada level nutesia itu saja tidak cukup. Lalu yang kedua, assensus. Ini adalah gabungan antara pengetahuan ya dan kepercayaan. Ada salah ketik. Gabungan antara pengetahuan, pengetahuan akan suatu pesan dan kepercayaan. Nah, iman yang kedua ini memang kita harus yakini bahwa yang pertama itu adalah benar. Ya, yang pertama itu adalah benar. Kalau yang pertama, pada level pengetahuan, seseorang mengerti bahwa Yesus itu lahir, mati, dan bangkit menebus dosa manusia, lalu kemudian dia akan datang lagi ke dunia untuk menghakimi dunia ini dan sebagainya. Kita harus yakin, seorang harus sampai pada level ini, yaitu dia mengakui bahwa itu memang benar, tidak ada salahnya. Namun ternyata iman pada level assensus ini saja tidak cukup. Karena betapa banyaknya pengikut Yesus yang akhirnya juga mundur, pergi dan tinggalkan dia. Para murid terkapar dan jatuh. Petrus tiba-tiba menyangkal dan sebagainya. Padahal mereka mengakui, mengamini, benar itu. Nah, bagi kita memang kita juga harus yakin dan benar meyakini, percaya bahwa Yesus itu Allah, dia adalah Tuhan 100%, Allah 100%, Allah Tritunggal. Ia lahir, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit dan naik ke surga, dan itu benar. Amin. Kita harus meyakini itu. Tapi ternyata ini pun tidak cukup. Sampai kepada level yang ketiga. Fidusia. Suatu kepercayaan penuh dan komitmen pada sesuatu atau pada seseorang. Ini dari definisinya. Di dalam pengertian inilah, seseorang harus sampai kepada pengalaman rohaninya dengan Tuhan Yesus. Apa itu? Artinya apa? Ia merasakan, ia mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jadi, iman secara biblikal pada yang ketiga fidusia ini menjelaskan tentang apa? Tentang komitmen, tentang keyakinan, dan tentang pengalaman bahwa seseorang benar-benar mengalami dan memiliki keyakinan akan karya dan keselamatan dari Tuhan Yesus kepada dirinya. Saya mau masuk lebih jauh dan lebih tajam tentang fidusia. Kita tidak hanya pada level pertama, nutesia. Kita harus melewati itu. Yang kedua, assensus. Kita yakin benar Yesus mati disalib dan kita mengakui itu. Lalu kemudian yang ketiga, kita mengalaminya. Kita mengalaminya. Satu pengalaman yang kita alami ialah bahwa kita merasakan bahwa Yesus benar-benar mati dan dosa saya ia pikul di salib. Kita benar-benar merasakan dan mengalami bahwa dosa kita pribadi, dosa nenek moyang kita pribadi, dosa kita seberat apapun, itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di salib, dan kita percaya
bahwa kita akan mengalami keselamatan. Dan kita percaya bahwa kita akan masuk di sorga ketika kita dipanggil kapanpun. Itu yang pertama. Fidusia menuntun kita tidak hanya untuk memiliki sebuah kepastian dan keselamatan. Dosa saya hari ini, dosa saya yang kemarin, dosa opung saya, dosa nenek moyang saya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di salib. Itu fidusia. Sehingga hari ini kapanpun Tuhan panggil, kita memiliki keyakinan itu. Lalu kemudian yang kedua, fidusia itu jugalah bagi kita pribadi. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, semua hamba Tuhan, siapapun dia, itu memiliki sisi kelemahan. Kita bisa gagal dan kita bisa jatuh. Tapi ketika kita gagal hari ini, kita punya keyakinan bahwa kita punya imam besar. Kita memiliki imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 23 menolong kita. Untuk apa? Untuk mengerti bahwa kita terus diperbaharui dalam roh dan pikiran kita supaya kita mengalami pembaharuan. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah level atau tahapan iman secara biblikal, iman yang alkitabiah, bahwa kita tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan, kita tidak hanya sekedar mengakui bahwa yang kita mengerti tentang Yesus Kristus itu adalah benar, tetapi kita sungguh-sungguh mengalaminya. Itulah yang poin ketiga itu. Iman yang biblikal, fidusia itulah yang membedakan kita dengan yang lain yang di dunia ini. Orang Muslim, Hindu, Buddha, mereka bisa belajar dan mereka punya pengetahuan tentang Yesus Kristus. Dan mereka bisa mengatakan itu benar, tetapi tidak mengalami. Iblis punya pengetahuan tentang Yesus Kristus, tentang Allah, tapi dia tidak mengalami. Nah, inilah kekristenan yang biblikal. Inilah iman yang biblikal. Oleh karena itulah kita sungguh bersukacita dan bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat khotbah saya yang hari Minggu kemarin, salah satu poin dalam pelayanan bahwa kita harus memberitakan Injil keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Mengapa demikian? Paulus berkata bahwa bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus dalam Roma pasal 3 itu itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Ini yang harus gereja beritakan. Ini yang harus kita saksikan oleh karena kita sudah mengalami hal itu. Karena kita sudah merasakannya, makanya kita memberitakan. Maka kita sangat prihatin kalau mimbar-mimbar gereja tidak memberitakan Injil keselamatan, yaitu Kristus Yesus yang mati dan bangkit untuk membawa orang ke sorga. Sangat prihatin kalau mimbar-mimbar gereja hanya memberitakan Injil kekayaan, Injil kesembuhan, Injil kemakmuran, Injil sosial. Kalau dari mimbar gereja, mimbar Kristen kita hanya menyampaikan Injil kemakmuran, Injil psikologi, Injil kekayaan, Injil kemakmuran, mau jadi apa iman jemaatnya? Kapan mereka sampai untuk mengalami fidusia, level iman yang biblikal yang ketiga? Saya khawatir nanti kalau pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja hanya demikian, maka akan menjadi orang Kristen yang tidak sampai kepada pengertian Injil yang sesungguhnya dalam Alkitab.
itu adalah kekuatan Allah yang membawa orang masuk sampai di surga. Kekuatan Allah yang membawa orang berdosa sampai ke surga. Kekuatan Allah itulah Injil keselamatan yang hari-harinya, setiap hari terus memberikan kekuatan bagi orang-orang yang gagal. Jemaat Tuhan yang bergumul dalam pergumulan yang berat. Jemaat Tuhan yang bergumul dengan dosanya. Jemaat Tuhan, jemaat yang bergumul dengan kelemahan-kelemahannya, istri suaminya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, pendetanya tidak tahu. Tetapi yang tahu itu Allah, yang tahu itu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia itu adalah Injil yang dapat membebaskan dan Injil yang dapat menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, penting sekali di masa COVID ini. Kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita orang berdosa. Tema kita, tanda beriman adalah mengalami perubahan. Bapak Ibu sekalian, kiranya tahap iman yang biblikal ini dapat menjadi semacam alat untuk mengukur, mengecek kerohanian kita, mengecek siapa kita. Apakah saya sudah sampai kepada level fidusia, kita berdoa dan mohon kepada Tuhan. Bahwa setelah kita mengalami, kita menerima kebenaran Alkitab bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia Juru Selamat. Lalu kita mengalami dan kita punya komitmen yang kuat. Setiap hari kita mau mengalami Injil itu. Setiap hari kita dibaharui oleh Injil yang benar itu. Inilah yang penting bagi kita di masa raya Paskah kedua menjelang Jumat Agung. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong dan memberkati kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki 3 tahap iman yang biblikal. Maka kita menjadi orang yang beriman, tapi juga akan mengalami perubahan dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang hari demi hari terus-menerus berbicara bagi kami. Hamba berdoa kepada umat-Mu agar Tuhan terus menumbuhkan iman. Kami belajar dari firman-Mu hari ini bahwa kami harus memiliki iman yang alkitabiah. Kami harus memiliki iman yang biblikal. Kami harus memiliki iman yang notisia, assensus, dan fidusia. Karena inilah yang membedakan kami daripada dunia ini. Dan inilah kekayaan berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba berdoa supaya jemaat Tuhan memiliki komitmen yang kuat, memiliki kepercayaan teguh dalam Kristus Yesus, tidak digoyangkan oleh apapun dan oleh siapapun. Dan hari demi hari kami terus mengalami pembaharuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang memberkati kita kembali untuk semakin dalam lagi kita mengerti akan keberadaan iman kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan persembahan kita untuk memberikan persembahan. Kita bersama menyiapkan persembahan kita, dan persembahan boleh disiapkan dan dikirim melalui transfer rekening gereja di BNI atas nama Ibu Wilhelmina Hasigar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, Engkau
Berikan kepada kami kasih karunia untuk kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar mengetahui, mengalami lebih lagi Tuhan. Bahkan kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kami tahu iman itu juga lah yang memampukan kami untuk dapat memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai sebagai alat untuk memperlebar kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu terakhir di bulan Februari. Mari kita tetap percaya bahwa iman yang adalah kasih karunia daripada Tuhan itu akan terus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan biarlah kita bersama-sama berkata pada diri kita, kehidupan kita. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hatiku senang selalu. Meskipun sengsaraku tinggal teguh, nyamanlah jiwa. Kita kebimbanganku telah teduh, hatiku senang selalu. Meskipun sengsara ku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku.
Terima kasih Bapa kami di surga yang telah memberkati kami sehingga kami tiba di ujung atau akhir ibadah ini. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaanmu Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan dalam berbagai-bagai persoalan hidup yang tidak kami mengerti. Tuhan Maha Tahu, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan Gebi yang berulang tahun. Tuhan berkati dia, Tuhan sertai bersama dengan anak Tristan. Biarlah anak ini juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dia dibesarkan di tangan orang tua yang takut Tuhan, saudara-saudara yang takut Tuhan. Maka berkat Allah Tritunggal akan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu dengan sesungguh hati bahwa iman kami bukan hanya pada pengetahuan, tapi juga tidak hanya membenarkan apa yang kami tahu, tetapi juga kami mengalami dan merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, melampaui akal dan pikiran, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Allah Immanuel. Immanuel, namanya disebut. Immanuel, Allah serta
dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, ingatlah segala kebenaran firman yang telah berbicara bagi kita, bagi kamu pada hari ini. Terimalah itu, pikirkanlah itu, pulanglah dengan kembali dalam kegiatanmu dengan komitmen untuk percaya kepada Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita bersatu dulu sejenak. Amin. Selamat Tuhan berkati kita.